Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, jumpa lagi dengan saya, Nafi Ananda Utama. Saya akan lanjutkan topik pertemuan kita tentang mesin pencari web atau search engine. Nah, dalam pertemuan lanjutan ini, saya akan jelaskan tentang jenis search engine yang lain, yaitu meta search engine dan directory web. Baik, semoga saudara dapat memanfaatkan berbagai macam search engine yang tersedia di dalam internet. Baik, kita mulai. Saudara-saudara, jenis search engine lain yang perlu kita kenal adalah meta search engine. Meta search engine adalah situs yang menyediakan fasilitas pencarian atau penelusuran tetapi tidak memiliki basis data sendiri. Search engine ini menggabungkan dan mengkombinasikan hasil pencarian dari beberapa search engine individual dengan tujuan untuk meningkatkan presisi hasil pencariannya. Kemudian menampilkan hasilnya pada pengguna melalui sebuah antarmuka. Nah, dengan cara ini kita bisa mengetahui variasi jawaban antara satu search engine dengan search engine lainnya. Oke. Saudara-saudara, pada slide ini saya akan secara singkat tampilkan bagaimana cara kerja dari meta search engine. Misalnya, saudara ingin mencari sebuah situs yang bernama oxhow.com menggunakan sebuah meta search engine. Maka meta search engine tersebut akan mengambil dan menggabungkan hasil pencarian situs oxhow.com dari beberapa search engine individual seperti Google dan Bing. Kemudian menampilkan hasil pencarian tersebut pada halaman meta search engine. Beberapa contoh meta search engine yang banyak di internet, banyak saudara jumpai misalnya seperti Dogpile.com. Dogpile.com ini menampilkan hasil pencarian dari Google dan Yahoo. Kemudian Spooter.com yang mengambil hasil dari Google Search, Google Map, Google Image, Dailymotion, LinkedIn, IMDb, Dictionary.com, dan lain-lain. Kemudian ada lagi Simbalo yang mengkombinasikan hasil pencarian dari Google, Yahoo, Twitter, Facebook, LinkedIn, Pinterest, YouTube, Gmail, dan lain-lain. Nah, oke, ini adalah beberapa contoh dari meta search engine. Kita lanjutkan. Ada beberapa kelebihan dan kekurangan meta search engine. Keuntungannya, dengan meneruskan permintaan ke beberapa mesin pencari lainnya, akan memperluas cakupan data, cakupan topik, dan memungkinkan lebih banyak informasi yang ditemukan. Kemudian mesin meta search engine memiliki keunggulan dibanding mesin pencari tunggal karena lebih banyak hasil yang dapat diperoleh. Menggunakan meta search engine juga mengurangi pekerjaan kita dari harus mengetik sendiri pencarian dari mesin yang berbeda untuk mencari informasi tertentu. Mesin meta search engine ini merupakan mesin yang tepat jika tujuan pencarian kita adalah untuk mendapatkan ikhtisar suatu topik atau untuk mendapatkan jawaban yang cepat. Tapi ada kerugiannya. Apa kerugiannya? Jumlah hyperlink yang dihasilkan oleh mesin meta search engine ini terbatas, sehingga tidak memberikan hasil detail kepada pengguna. Kemudian mayoritas meta search engine hanya mampu menyediakan kurang dari 10 file yang ditautkan dari satu mesin pencari. Kemudian tidak bisa mencari dengan model pencarian lanjut atau advanced search. Jadi tidak ada di dalam meta search engine itu advanced search. Sehingga hasilnya mungkin tidak setepat atau seakurat kalau menggunakan mesin pencari lanjut di search engine individual. Oke, itulah kekurangan dan kelebihan meta search engine. Baik, sekarang kita berbicara tentang subject
Specific Search Engine. Subject Specific Search Engine atau Specialized Content Search Engine ini adalah search engine yang digunakan untuk mencari informasi dalam website berdasarkan subjek-subjek yang spesifik atau topik-topik tertentu, sehingga dapat membantu untuk meyakinkan kita bahwa hasil yang diperoleh akan sesuai. Beberapa hasil pencarian berupa sumber yang berkualitas seperti tesis, jurnal, dan juga buku-buku tentang koleksi-koleksi materi matematika atau materi-materi tentang hukum, koleksi foto, dan lain-lain. Contohnya adalah World Wide Science. Ini adalah search engine untuk mencari berbagai macam artikel ilmiah dari berbagai negara dan dalam berbagai bahasa. Kemudian Himalaya, search engine untuk menemukan informasi tentang kesehatan. Kemudian ada lagi Wolfram Alpha, search engine unik untuk menghitung jawaban pertanyaan matematika dari pengguna. Baik, kita lanjutkan. Nah, pendekatan kedua untuk mencari situs web adalah menggunakan directory web. Sebuah directory web adalah sebuah direktori pada World Wide Web. Dalam directory web, data dikumpulkan dan disusun dalam kategori-kategori. Directory web bukanlah sebuah mesin pencari dan tidak menampilkan daftar halaman web berdasarkan kata kunci, melainkan berisi daftar situs-situs web yang disusun berdasarkan kategori dan subkategori. Kategorisasi ini biasanya didasarkan pada isi web. Misalnya, kategori musik akan terdiri dari link berbagai situs yang memuat informasi tentang musik. Oke. Basis data yang dimiliki web directory pada umumnya lebih kecil daripada basis data search engine, sehingga hasil pencariannya juga menjadi lebih sedikit. Nah, di samping itu, web directory hanya menyediakan link ke situs yang memiliki halaman informasi yang telah disusun dalam kategori, sehingga mengurangi kemungkinan pencarian di luar konteks. Beberapa contoh subject directory yang bisa saudara manfaatkan antara lain dmoz.com, kemudian wamwebsdirectory.com, dan botw.org. Oke, nah, demikian saudara-saudara penjelasan saya tentang meta search engine dan directory web. Saudara-saudara, saya minta untuk tetap belajar menggunakan berbagai macam cara pencarian situs web di internet menggunakan pendekatan-pendekatan yang telah saya jelaskan di atas. Selamat belajar, terima kasih atas perhatian saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.